perkampungan suku Sasak yang masih mempertahankan ada tradisi budaya dan betul-betul panggilan nasional. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Erwin. Kali sini untuk panggilan sini sehari-hari dipanggil Amak Bunga kayak gini. Amak Bunga. Ya, Amak itu bapak, Bunga nama anak yang besar. Bapaknya Bunga. Ini biar lebih sopan kalau sudah punya anak di sini. Untuk panggilan ibu Inak di sini. Inak siapa? Tetap yang anak pertama. Ya. Kemudian kalau kampung ini Mas Mbak namanya Sade yang berada di Desa Rembitan. Nah bagi orang tua kami di sini Sade itu artinya obat. Itu diambil dari bahasa Jawa kuno dari kata usada. Sade di sini ya. Karena kampung Sade ini ya Mbak ya, bukan untuk kunjungan aja, memang kami langsung tempat tinggal sini turun-temurun. Sekarang untuk kampung Sade ini sudah terbagi jadi 9 bagian. Cuma satu bagian aja yang dipertahankan yang luasnya kurang lebih 2 hektar. Yang lain sudah pakai temannya yang sudah pisah untuk model bangunan sudah beda. Cuma yang dipertahankan kurang lebih yang 150 rumah di sini. Nah sama juga untuk kepala keluarga, kalau satu rumah satu kepala keluarga tidak boleh lebih. Nah, model rumah kayak gini Mas Mbak ya, ini itu Pak, ini paling besar. Nanti boleh kita lihat juga salah satu nomor kedua. Kami nyebut sini Bali Tani kalau sini. Bali itu rumah, tani karena rata-rata kami sebut tani, maka dikatakan rumahnya tani. Kalau untuk atapnya semuanya dari alang-alang, untuk ilalang, kekuatan 6 sampai 8 tahun. Misalnya baru 7 tahun bocor, baru kami ganti dan keroyok. Atau ada juga 5 tahun, bisa langsung diganti. Dan untuk ini rumah semuanya dari anyaman bambu, dan lantainya kebanyakan tanah liat yang dicampur sama sekam padi. Baru untuk ngepelnya pakai kotoran sapi untuk ngepel lantainya. Itu menjaga biar tidak retak juga, debu terserap atau bisa menyediakan kuah lemari. Tapi dipakai ini Mas kotoran sapi atau kering masih baru, sambil berkurang masih hangat yang masih fresh yang dipakai. Nanti biar baunya tidak misalnya pas dipel, tunggu 2-3 jam sudah kering, tinggal disapu tidak dibiasakan. Nah, misalnya nanti untuk ngepelnya dari pagi sampai siang. Kalau sore hari tidak boleh, soalnya takutnya malam masih basah. Mereka ingat tidur ya. Kayak dari pagi sampai siang. Kalau pas selesai dipel, malamnya masih ada aroma sedikit, lebih enak untuk tidur, lebih adem, katanya ada aroma terapinya kayak aroma rumput gitu. Karena kakak kami di sini sudah terbiasa dari kecil sampai besar sudah menghirup aroma sapi. Nah ini jadi tradisi, kami menyebut ini tradisi beluluk. Walaupun sudah pakai semen juga sebagai untuk lantainya atau fondasi, tetap rutin sekali juga aja. Kalau sini yang tinggal untuk produknya kurang lebih 700 orang. Yang 700 ini bisa dikatakan satu keluarga besar atau satu dari keturunan. Soalnya kami sini untuk menikah kebanyakan sama sepupu atau kerabat sendiri untuk menikah. Tapi itu sekarang boleh juga dari luar, tidak ada pasangan, boleh dari luar juga ada larangan. Tapi namanya orang tua tetap untuk menganjurkan untuk anak cowoknya mengambil gadis di dalam kampung. Nah, itu salah satu upaya untuk mempertahankan kerabatan atau ada tradisi di sini. Tapi kalau kami sini untuk menikah tidak boleh dilamar di sini, undangan nggak boleh. Tapi kalau mau menikah dibolari atau diculik caranya. Kawin lari atau kawin culik. Orang susah bilangnya merari atau beroros. Merari itu yang kawin lari, yang mereka yang suka sama suka. Saling cinta, misalnya pacaran dulu 1 bulan, 2 bulan, setahun 2 tahun karena sudah cocok, baru dilarikan diam-diam tanpa sama. Beda yang diculik, yang beroros. Yang ini ada paksaan karena gadis menikah. Soalnya tidak mau nikah tapi boleh dipaksa. Nanti itu berlaku untuk keluarga lebih dekat. Tidak boleh jauh, tidak boleh. Khusus lebih dekat aja lebih dekat. Ada ini Mbak ya, karena juga banyak jualan tuh. Soalnya untuk panen cuma sekali setahun, tidak cukup untuk 1 tahun. Makanya mereka bikin kelompok, satu jualan mereka untuk tambah-tambahan ya. Di sini untuk rumahnya menyerah sampai di depan, filosofinya sebelum kita ke salam tidak merunduk mereka rumah kayak gini. Jadi walaupun pakai semen, nanti boleh kita lihat nanti yang paling. Nah, untuk bagian kamarnya cuma 2 bagian bawah ruang keluarga. Maka kalau malam hari seperti orang tua di depan, pakai tikar. Baru atasnya dapur sama tempat anak gadis di atas. Nah dapur ini langsung sebagai tempat melarikan juga di atas. Dapurnya di atas di dalam. Oh jadi satu ya Pak? Luar ya. Jadi kalau mau larikan anak gadis akan sulit karena orang tua di sini di depan. Akan sulit untuk larikan anak gadis. Tapi ya mereka suka sama suka. Pasti yang gadisnya cari alasan untuk keluar rumah. Mau ke masjid, ke kamar mandi, ke sumur dulu, ketemuan sama cowoknya baru dibawa kabur. Itu alasan. Nanti orang tuanya curiga juga, anaknya mau dibawa lari. Di dalam rumah ini apa nih? Itu HP ini. Oh, betul boleh. Nanti kita masak. Nah, kalau di sini Mas Mbak untuk rumah yang dalam rumah adat yang di dalam ini baru akan diwarisi ke anak cowok paling kecil. Paling kecil aja. Kayak anak cowok berarti ya. Paling kecil aja yang dapat. Sedangkan yang perempuan tidak dapat tanah bangunan di sini. Cuma anak cowok aja. Tapi untuk rumah yang paling kecil yang dapat. Misalnya kecil nggak mau misalnya menyerahkan ke kakaknya boleh.
tapi tidak ada masalah. Tapi ini diperuntukkan untuk yang paling kecil aja. Yang paling kecil. Nah, baru di sini untuk anak perempuan baru dapat alat tenun, perabotan atau kain tenun, baru ke anak gadisnya. Misalnya satu keluarga Mbak ya tidak punya anak cowok, misalnya cewek semua, nah ini sama juga modelnya kayak tadi sama. Nah, kayak, tapi yang membedakan sini ukuran atau pondasinya. Kalau pondasinya tergantung dari surut tanah. Kalau semakin miring tanahnya, pondasinya lebih tinggi lagi. Contohnya belakang tidak digali, cuma tengahnya di tembok, diratakan ke belakang, makanya lebih tinggi. Tapi walaupun agak rendah juga, misalnya tempat yang datar, tetap belakangnya dikasih tembok, nanti udah seragam. Di sini untuk tempat tinggal ada 3 macam rumah. Pertama yang namanya bali tani kayak gini, kamarnya terlalu banyak. Nanti yang kedua namanya bali bontar. Bali bontar, oke. Kemudian yang ketiga namanya bali kodong. Kalau bali kodong itu paling ukurannya 3x4. Satu kecil. Soalnya biasanya diperuntukkan untuk pengantin baru bernikah. Soalnya kalau bernikah belum mandiri, soalnya 15-16 sudah tak menikah, bikin rumah kayak dari bambu ya, rumah sementara aja. Tempat tidur 1 kamar sama terasnya 1. Nanti untuk makan bisa barang orang tuanya, kalau tidur harus pisah, di sini nggak boleh. Satu rumah 2 kepala keluarga nggak boleh. Nggak boleh ya. Udah bikin rumah di luar, balik kodongnya bisa dibongkar lagi. Itu sementara aja. Nanti untuk memikirkan masa depan, gimana bisa bikin rumah di luar agak besar. Baru misalnya ngumpulin itu sudah bisa. Nanti kalau bisa juga untuk orang tua, misalnya orang tua yang kalau di sini tinggal di dalam sini kan banyak tangga, sulit untuk naik turun. Kan bikin rumah kecil dulu bisa juga kayak gitu balik kodong. Nah ini rumah yang kedua, yang namanya bali bontar. Bali bontar. Kalau terasnya terbuka kayak gini dan kamarnya lebih banyak di dalam. Nah ini alat tenun juga, bisa Mbak coba boleh. Saya jelaskan sedikit Mbak ya, kita lihat. Nah ini kami nyebut sesek. Orang Sasak bilangnya sesek atau bisa dikatakan juga tenun ikat. Karena kayak gini Mbak, harus diikat kayak dipasung di belakang. Nah ini makanya dikatakan tenun ikat. Ini lagi bikin selendang, beda kalau bikin sarung, songket atau bahan lebar, baru benangnya dilebarin lagi. Ya. Di sini untuk benangnya dari kapas, baru perwarnaan masih pewarna alami semua. Misalnya merah kulit kayu laka, kuning kunyit, yang hijau kayak gini dari daun keciper atau dari daun-daunan bisa dipakai. Yang hitam dari arang kayu laka atau batok kelapa bisa juga dipakai. Itu cara bikin polanya nanti Pasti ada alatnya. Ini alat yang terakhir di sini, dari alat bikin benang, perwarnaan, nyusunnya juga beda alatnya. Ini yang terakhir ya. Makanya di sini anak perempuan dari 9-10 tahun sudah mulai diajari tenun. Saya sudah gadis, sudah mahir, bisa diculik atau dibawa lari. Nanti Mbaknya boleh. Soalnya untuk kerja keluar misalnya sekolah paling tinggi SMP, SMA untuk perempuan, kuliah nggak ada. Lewat iya Mas. Kok dinin datang, recip deh kaya ya. Ini kan Mbak. Terus Bilangin lagi. sekali paling 3 kali. Sakit banget sama kayaknya pegang dua-duanya. Ayo minta ke baru. Sama ibu yang di mana? Dia nangis banget. Ini ya. Satu bulan. Kita ambil dari motif dinding rumah. Makanya mereka berkelompok di sini, tidak sendiri yang punya. Jus, bulung, keluarga. Ada juga kita tenun Kalau ini namanya rang-rang, mereka ambil dari motif dinding rumah. Iya. Motif dinding rumah. hijau dari daun cipir, kita ngambil warnanya. Ya, kalau yang merah ini dari kulit kayu laka. Diperes gitu Mbak? Iya, kita tumbuk. Oh ditumbuk. Kita ambil airnya, kita rendam semuanya. Seminggu bisa lebih juga, tergantung dari warna yang semakin pekat, semakin lama bernama. Murah-murah nanti kita kasih harga. Biar asli tenun dapatnya dari Lombok. Sudah banyak tiruan. Iya ya. Cukup untuk tamu yang datang aja ya. Jadi nggak dikasih ke kayak toko-toko di luar gitu Cuma ya? di sini aja. Biar rumah adat sambil kalian lihat hasil. Kan kalau mau asli tenun beli langsung di sini. Kainnya juga nanti beda ya Mbak? Apa? Yang asli sama yang tiruan? Beda. Di pondasi sama ilmuri pakai pakai sapi. Oh,
Nanti untuk menjaga biar nggak retak juga, biar nggak cepat keropos. Makanya harus rutin, paling lama seminggu sekali. Seminggu sekali Atau dilumuri. boleh 2 kali seminggu boleh. Itu lebih bagus. Sering diluasi pakai kotoran sapi. Ini nanti siang ada yang lagi proses itu apa Nanti enggak? baru kita lihat. Mudahan ada ya. Ya, Anda ya setiap hari ya. Oh. Buat tertib harus dari sini aja. Nanti mudahan ada warga yang malam. Jadi sebelum ke atas Mbak, kita lihat dulu untuk cara bikin benang. cara bikin benang. Oh, Ini Mbak, cara bikin benangnya alatnya. Ini kapas, kita lihat. Nah, ini buah kapas yang muda. Nanti kalau sudah tua dia akan pecah kayak gini. Jadi nggak harus nungguin dari pohonnya jatuh gitu ya, Pak? Enggak, nanti kalau sudah mekar nanti kan kelihatan, tinggal kita ambil aja kayak gini deh. Ambil ya. Nanti proses kalau sini ya, sudah di rumah dijemur, baru bijinya dipisahin dulu. Nanti diambil yang bagus-bagus, serat-seratnya yang halus, baru dipitas. Makanya nanti untuk benangnya tergantung dari kehalusan kapasnya. Semakin halus kapasnya, benangnya lebih bagus, lebih kecil. Atau keahlian juga membantu ya. Kayak gini. Nanti bisa putus tinggal didekatin akan nyambung lagi. Oh, didekatin nyambung sendiri. Nah, bisa putus juga misalnya, dekatin akan nyambung. Nanti itu bahan baku misalnya kalau sudah dikasih warna, bikin gelang, selendang atau kain di sini. Nah, ini yang memintal perempuan semua. Kalau cowok paling ke sawah aja. Tapi boleh, tidak larangan boleh. Betul baik itu betul. wow. Nanti tangan kiri mengikuti pergerakan tangan kanan. Cepat mutarnya, ya di kiri cepat nariknya. Itu tuh kapasnya langsung jadi benang gitu ya, Ya, Pak? nanti prosesnya masih ada juga Mas. Bijinya pisahin dulu, dihalusin. Nanti kalau sudah halus, baru dikasih lagi kayak gini. Ini yang sudah halus. Bedanya kayak gini, ini masih kasar, ini halus. Lihat apa? Oh, Ini iya. masih agak kasar. Ini ya. masih dari pohon ya, masih ada belum, biji nih. Masih. Ya. Itu cara bikinnya gini Nanti kalau gimana? misalkan masih betul bongkahan, nanti kalau sudah halus dimasukin lidi, misalnya baru digulung. Nanti biar lebih enak megangnya kayak gini. Jepit, ya kayak gini. Gitu. Nah, di video Mbak. Udah. Hasilnya ini ya, benangnya ya. Nah, ini. Kalau sudah penuh di sini, Heeh. baru disimpan ke sini, Mbak. Nah, ini untuk nyimpannya. Oh, Nanti disimpan kayak gini. Nanti untuk jadi satu gulung benang dihitung berapa helai. Makanya ini ada talinya nanti untuk kayak gini. Berapa ini 10 ya. Jadi berapa misalnya 100 helai berarti satu gulung benang. Nah, ini dibuka baru untuk pewarnaan di sini. Ini masih ada. Ini dibuka lagi ditarik. Ditaruh situ Ini cuma sebagai alat penggerak aja. Makanya di sini biar muter ya. dia mutar. Makanya benangnya harus tetap di ujung. Makanya dia mutar ada ujungnya nanti untuk menarik serat-serat kapasnya. Kalau di tengah diputar putus karena putarannya lebih besar. Terus nanti makanya tetap di ujung ya. Ini kalau jelas hasil air untuk gelang. oke. Sama soalnya misalnya sehari bisa 3. Soalnya nanti ngikat kayak gini. Dianyam. Beda kalau yang bulat-bulat cuma cepat, cuma dipelintir, tarik cepat. Nanti misalnya nulis nama Lombok, nama orang bisa. Nah, atau nanti bikin motif-motif lain. Ya. Nah, ini nanti sudah nyambung. Nah, ini sudah nyambung nanti kayak gini Terus jadi dia. pola. Nanti jadi pola. Nanti kayak gitu. Bisa kalau nggak tahu nanti temannya sudah bisa minta diajari ke teman-teman. Teman juga nonton misalnya ada yang punya nemu motif baru, mereka rembuk barang-barang nonton diajari. Coba kita lihat Mbak ya, salah satu rumah yang tertua di daratan bawah, nanti di atas juga ada. Ya. Jadi mereka pakai botol nanti dikasih alat pemberat nanti biar enggak capek nyanyi. Iya. Beda lagi motifnya. Nah, beda kayak lagi motif ombak. Ya.
Nanti buat kalian ini salah satu rumah yang tertua Mbak, buat kita lihat masih dulu. Nah ini yang nanti Mas Dona lihat, ini bekas kepala sapinya. Ini sudah lama juga, mau besok atau lusa baru dilumuri ya. Sebenarnya sudah ada yang pecah-pecah. Oh. Makanya kalau sudah dilumuri nanti pecah-pecahan itu akan tertutup. Saya pernah lihat kan air lembab, tapi kalau sudah kering pecah lagi. Tapi kalau sudah diolesin pakai kotoran sapi, itu sebagai perekatnya. Dan nanti tidak cepat pecah juga. Kayak semennya gitu ya, Pak ya. Dulu ganti semen, tapi sekarang semen sudah masuk juga, tetap dilumuri. Nah sama juga pesan tadi untuk bagian kamarnya, untuk bawah ruang keluarga, maka kumpul-kumpul. Waktu itu orang tua sini depan, baru atasnya dapur sama anak gadis di atas. Boleh masuk Mbak? Oh iya, dicopot ya Pak? Boleh. Tapi hati-hati di sini nanti keluarnya. Soalnya sini rumahnya pendek-pendek. Oke. Nah, boleh dilihat. Itu kepala kerbau. Ini asli. Oh iya asli. Nah, asli. Kenapa dipajang? Ini cuma untuk hiasan aja. Soalnya dulu, nah pas misalnya pas acara ikanan, ada acara lain, nanti pas kamu di kerbaunya kayak gini besarnya, masih disembelih. Nah ini sama juga atasnya masuk Mbak, boleh sama sekali. Wih nggak apa-apa Pak? Boleh masuk, boleh. Di sini rumah boleh kita masuk juga, boleh di video boleh. Nah sini dapur ini salah satu sebagai tempat melahirkan juga. Nah bisa dilihat, nah kayak gini Mbak. Oh iya iya iya. Biasanya lampunya di dalam satu, di luar satu, tapi ini cuma satu aja. Nah, iya. Nah, nanti untuk mengirit. Ngirit. Mengirit ya. Memasaknya juga di sini ya Pak Di sini, ya. di dalam sini, untuk masaknya di dalam sini. Pakai tungku. Tapi untuk menaikkan ya kalau terlalu panjang agak sulit. Makanya paling panjang. Pendek-pendek ya. 2 meter, ada juga 1 meter ada. Ini misalnya dinaikkan kurang 1 meter sudah dipakai. Begini Mbak ya, semakin miring ini juga masih tebal. Temannya sudah diganti, ini masih semakin miring ya. Yang cepat ganti bagian lekukan. Ini ada lekukan itu yang cepat untuk bocornya. Makanya walaupun yang lain belum bocor, tapi sudah lekukannya sudah rembas bocor, baru diganti. Nanti misalnya bagian depan bocor, depan aja dibongkar. Besok misalnya samping aja. Nanti untuk menghemat juga. Makanya nanti di sini untuk masak pakai kayu bakar, persiapan untuk musim hujan ditaruh di samping rumah kayak gini. Nanti kalau musim hujan cari kayu bakar di luar masih basah, sulit. Makanya di pinggir-pinggir belakang rumah, samping rumah kita taruh. Tapi kalau masaknya kan tadi pakai tungku. Ya, kayu bakar. Jangan ini kan kalau kena api di atas kan agak tinggi. Oh agak iya tinggi. iya. Misal kalau bagian bawah kan lebih rendah, kalau nanti ada percikan Iya, cepat. cepat. Kalau ini kan lebih tinggi, agak sulit juga. Tapi nggak pernah. Nggak pernah, terjadi. belum. Jangan. Betul sini satu yang kena bisa yang lain Mbak ya, soalnya dia Iya. Kelihatan kan. Ada menara juga Mbak. Untuk deretan rumah yang paling atas. Ini paling atas. Ya, yang ini yang tidak pisah Mbak. Nah ini yang tidak Oh itu yang Udah modern. Sudah modern, sudah memisahkan diri ya. Cuma dipertahankan cuma sekarang ini aja. Yang kurang lebih 2 hektar sini. Oke. Sederhana, nah kamar mandi ya kayak gini Mbak, yang di depan, di samping juga ada, belakang juga ada. Barengan berarti ya Pak? Ya. Mandinya ya. Untuk satu rumah sekarang satu kamar mandi, nggak kayak dulu Mbak. Kalau dulu misalnya berdekatan, punya boleh 1, 2, 3. Nah dulu sebelum ada listrik, Mas Mbak kayak gini untuk lampu penerangan. Oh. Ini dari kerang, dikasih minyak kelapa, Kerang. sumbunya dari kapas ya. Minyak kelapa. Minyak kelapa atau minyak goreng bisa, bimoli bisa. Tapi sekarang listrik udah masuk juga, tapi tetap dipakai ada acara-acara tujuannya. Nanti kombinasi sama listrik. Nah kayak gini ada juga. Oke. Kerang. Ini balai alang atau lumbung. Nah di sini untuk menyimpan hasil Padi. pertanian di atas. Nah, itu naik pakai tangga bambu bongkar pasang. Ini ada padinya Ya juga. ada, tapi yang dinaikkan kayak gitu Mas, padi gunung. Nah di samping. Nah, itu Oh. juga banyak. Jadi yang dimasukin satu ikat gini Pak. Nanti banyak juga.
banyak nanti ya. Sini satu lumbung 4, 5 kepala keluarga, misalnya ya barang-barang di atas, misalnya ini yang punya 1, 2, 3, 4 deretan satu lumbungnya ini sekarang. Soalnya lumbung sudah berkurang, nggak kayak dulu satu rumah malahan 2 lumbungnya, soalnya juga luas ya. Ini maksudnya mereka posisi si A di sini, B di sini, A di sini ya. Naik. Itu mau foto di sini. Nah, Iya. ini Bukan dari randu itu ya. randu. Saya kira dari Kalau randu itu tapi hasilnya tidak bagus, cepat rusak, Ini warnanya buahnya. juga mudah, tidak bagus ya. Makanya kami sini makainya untuk isi bantal. kapas bantal Ya, sama kasur ya. Ya kasur bisa, tapi sini tidak ada kasur, Mbak. Pakai tikar. Nah, di sini walaupun tidak sering hujan juga bisa tumbuh. Soalnya ini tahan sama panas. Walaupun tidak sering hujan juga bisa. Walaupun tidak ada pupuk juga bisa. Oh, bisa Tapi ya, Pak? lamanya agak lama panennya. lama. Lama enggak, misalnya ada kan yang 3 bulan, kalau ini sampai 4 bulan setengah ya. Keren. Gunung ya. Di gunung. Kalau Sasa bilang pari rau. Pari rau. Pari rau. Ya. Rau itu karena dia tanam di dekat gunung ya. Nah ini lebih rendah lagi Mbak untuk rumahnya. Oh iya, Pak. Nggak apa-apa, bisa dilihat. Nah modelnya sama semua. Nah, Sama. Kok lebih rendah kenapa, Pak, tadi? soalnya ini kan tempatnya agak datar Mbak. Oh. Nah, makanya agak rendah fondasinya. Kalau semakin miring lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Ya, soalnya belakang tidak digali. Tapi walaupun tempat datar juga udah seragam, belakangnya ditembok agak tinggi sedikit. Makanya ya depannya mengikuti fondasinya. Kalau agak rendah, ini rendah sedikit. Juga rendah. Ya. Agak tinggi bisa agak tinggi sedikit ya, tapi rata-rata semuanya rendah. Nah, filosofi kata orang tua sini, sebelum mengucapkan salam untuk masuk, misalnya sudah memberikan hormat ke pemilik rumah. Atau nanti mau foto di sini Mbak, boleh saya bantu. Mana, Pak? Foto dulu di sini boleh. Oh, bolehlah. Menumbuk, Halang-halang ke dinding dari anyaman bambu. Nah, masjid ini tidak terlalu lama, 89 sampai 90. Ini masjidnya, guys. 19, 89 sampai 90. Ngepelnya nggak pakai kotoran sapi ya. Rumah di sini. Tapi ya karena terlalu jauh ke masjid ke peninggalan wali Songo, baru 89 lagi sampai 90. Kalau yang masih peninggalan wali itu gimana? Ada di sebelah lagi, ada kampung sebelah itu modelnya sama tapi dia lebih kecil. Tapi walaupun kecil tapi kalau masuk ribuan orang muat. Jadi namanya Masjid Kuno. Ya, peninggalan Wali Songo, penyebar agama Islam di Kalau bagian ini. pas di jalan raya tadi kan ada yang di parkir kanan jalan. Kalau ini saya kan di kanan jalan ya. Ya, Ada yang di kiri itu. Kampung Baru. Itu Kampung Baru dari seluruh. Oh. Nanti kalau ke Masjid Kuno dari sini paling sekitar 1 km dari sini. Nanti saya keluar ke kanan lagi ya. Nanti- Ke arah Kuta. Enggak, Kutu ke sana. Oh, Kuta ke sana. Kalau Masjid Kuno nanti ke utaranya, nanti ada masjid langsung ke kiri sedikit. Masuk ke gang apa pinggir jalan? Nanti dia jalan raya tapi tidak besar. Oh. Ya, ada Namanya gangnya. Masjid apa? Masjid Kuno. Masjid Kuno. Masjid Kuno Desa Rembitan. Nanti kelihatan di Google Map. Oh, oke. Ya, soalnya itu sudah jadi cagar budaya. Oh, berarti nggak bisa masuk, Pak? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Setiap hari bisa. Tapi untuk berziarah ke makamnya Walinya. harus hari Rabu, nggak boleh hari lain. Oh. Ziarah. Tapi kalau masjidnya boleh kapan-kapan boleh. Apa? Nah, nggak apa-apa. Masih untuk sholat juga. Bisa kan? gitu sholat juga bisa. Tapi latihnya masih tanah liat. Oh. Tapi untuk masuknya agak merunduk. Oh, gitu. Atapnya sampai sini. Atapnya. Lebih rendah lagi. Berapa dulu silakan. Oke. Allah Akbar. Jadi foto di pohon atasnya. Skor 700. Itu nomor 8-nya. Mama suka dalam mobil. Ulang-ulang tidak ulang ketua akses. Ini kami nyebut pohon cinta di sini, Mbak. Ah, iya. Pohon cinta ini ya. Tapi sekarang mati. Kalau tidak kayak dulu masih hidup. Tapi sekarang Pohon cinta. pohon cinta. Ini aslinya.
enggak Nah, naik. ini video sama mbaknya. Ini naik cukup curam. Wow, menyeramkan. Di atas lebih enak, Mbak. Anginnya Oke. juga, ya, sejuk. Silir sepoi-sepoi. Tuh kelihatan nih. Wah, Iya. gimana sih ini? Pelunggu, Pelonggo, pelunggu. Pelunggu. Menara pandang ya. Menara Pandang. Tapi ini juga baru dibikin atau? Baru dipakai ini pas mulai awal Covid ya di Bangka. Baru ya. Dulu ada tapi soalnya rapuh ditidurin. Tapi mulai Covid baru dibangun lagi ya. Oh, ini emang ada fungsinya untuk Kalau dulu pas Covid nanti untuk menjaga warga pergerakan biar biar kelihatan gitu ya. Jadi ada tamu juga sekarang untuk spot foto. ya, dulu kan juga bikin tinggi, karena kan nggak ada drone ya. Oh, Oh iya. Ada juga mahasiswa mau lihat dari atas langsung naik ke bukit sana. Oh. Pakai kamera besar itu Oh, untuk di lihat, shoot, di shoot pakai ya. kamera. Sekarang nggak ada perluasan di luar ini sudah perluasan dari kawasan ini. Ini juga sama yang Oh. Kalau sate sama sate ini bedanya apa? itu Pak? tetap sama Pak, sama. Tapi yang baru. Oh, Oh. Indi Itu itu yang malah- dari kita sama yang satunya lokasi tanah kerjasama untuk kunjungan wisata. Oh, jadi kalau yang Indi itu memang ada dari dulu. 2010 di Bangka. Hmm. Oh, yang ini dari dulu yang ini. Kalau yang Sebelum ini- jadi desa wisata memang model kampung Sudah kayak ada di gini. sini. Oh, Indi itu kayak buatan gitu. Ya, miniaturnya. Miniatur. Ya. Tapi kalau kan kalau lihat di video kayak ada orang-orang tuanya juga itu Itu gimana? nanti tuh? pas pagi hari aja. Oh, Siang hari, gitu. kalau malam hari ya pulang lagi. Oh, berarti rumahnya aslinya mereka nggak di situ ya, Pak? Ya, Iya. cuma ada beberapa beberapa rumah yang di dihuni, situ. ya. Oh, kalau di sini dihuni Memang semua ya? kepentingan Memang coba dari dulu. Bapaknya juga dari sini. Ya, dari sini. Kita mau foto di sini, Mbak? Mau, boleh. Lagi buyutan mau turun dari puncak menara. Tuh keren, keren cuy. Ditumbuk ke Lombok Sade. Sade. Kak asli. Ada gitu, Mbak. Wih, Sudah. kopinya asli. Ditunggu sapi lebur. Kopi diayak sedikit. Nanti kalau ada ampasnya ditumbuk lagi. Ah, Ada di sana ada ampasnya ditumbuk sampai habis. Bah, di Nah, sana. itu nyaringnya. saringnya. Ya. Oh, mudah ya ini. Kalau sudah gosong cepat, Pak. Tinggal gini aja langsung lebur ya. Langsung lebur. Ya. Makanya enggak terlalu bisa pakai digiling, bisa pakai blender. Ya pulang. Itu sini nanti ini Oke. katanya Toilet tuh bawah. Baru toiletnya ya.